Semangat pagi sahabat, selamat datang di channel YouTube-nya Tunas Daihatsu Official. Dengan saya Dini dan tentunya saya nggak sendiri. Saya bersama Master Technical Service dari Tunas Daihatsu yaitu Pak Munir. Semangat pagi. Pagi Dini, pagi sahabat. Pagi. Nah Pak Munir, hari ini nih beda nih latarnya. Biasanya kita latar belakangnya ini mobil. Sekarang latarnya ini kita lagi ada di Gudang oli. Gudang olinya Tunas Daihatsu gitu. Nah, kalau misalnya hari ini latarnya beda nih, perolian semua, berarti hari ini jelas dong episode tentang apa? Jelas nah, nih. Episodenya hari ini yaitu tentang informasi seputar oli mobil. Oli mobilnya Tunas Daihatsu gitu. Oli mobilnya Daihatsu gitu ya Pak Munir ya. Nah, langsung aja kali ya Pak Munir ya, buat sahabat yang belum tahu nih tentang dunia perolian. Nah, langsung dibahas sama Pak Munir. Oke, Boleh, Pak Munir? Nah, kan kita udah latar belakangnya udah oli banget nih ya. Iya, Jadi kita betul. udah di gudang oli, salah satu cabangnya Tunas Daihatsu. Iya. Nah, oli ini kita mulai dari fungsinya kali ya sahabat. Nah, fungsi oli ini, jadi oli itu yang pertama pasti punya fungsi sebagai pelumas, dimana dua komponen yang saling bergesekan pasti akan menyebabkan keausan. Nah, keausan tersebut diminimalisir dengan adanya oli mesin atau oli. Nah, oli sendiri ini tentunya selain fungsinya untuk melumas si mesinnya itu sendiri, fungsi lainnya apa sih Pak Munir? nah, oli itu selain sebagai pelumas, dia juga sebagai pendingin, Din. Pendingin? Dia tuh punya fungsi sebagai pendingin juga, karena dia kan ada di sirkulasinya di dalam mesin. Ya. Nah, dia itu menyerap panas mesin secara langsung. Oh gitu. Itu fungsi yang kedua. Oh, saya baru tahu itu ternyata oli itu fungsinya untuk pendingin. Mm-mm. Pendingin itu maksudnya kalau ketika mobil sedang jalan dia mendinginkan gitu. Iya, karena mobil itu kan kerjanya karena panas mesinnya. Nah, Ya. panas mesinnya itu secara otomatis terserap sama si oli mesin Olinya. itu. Nah, ini dia nih Pak Munir, olinya nih banyak banget ya, macam-macamnya. Ada warna kuning, ada warna abu-abu, warna hijau, warna biru gitu. Ini nih ada fungsinya nggak sih? Maksudnya apa? Nah, ada perbedaannya kah atau jadi apa? gini, Din. Ada ini kan ada warna kuning, Ya. putih, Macem-macem biru, lah ya. abu-abu lah ya, Ya. ada banyak warna. Nah, jadi oli ini ada macam-macamnya, ada jenis-jenisnya. Nah, oli yang kita bahas ini mulai dari oli mesin. Oli mesin ini kalau di Daihatsu ada yang warnanya kuning ini yang SAE-nya 1040. Yang warna hijau ini atau putih ini 0W20. Nah, yang biru itu 5W30. Nah, 5W30. 3 oli ini adalah untuk oli mesin. Oli mesin. Nah, Terus? kemudian kalau buat oli yang gardan itu ada gear oil. Ini warna abu-abu. Tapi abu-abu ada dua ya di sini. Nah, yang satu lagi ini adalah untuk transmisi. Oh, jadi jangan salah juga ini abu-abunya. Jadi ada dua macam ya? Ada yang dua macam. Ada buat gardan, yang Ada satu buat lagi transmisi. transmisi. Heeh. Oh, gitu. Nah, untuk mobil Daihatsu sendiri nih, mungkin kayak mobil Xenia atau Terios itu beda-beda dong pakai olinya. Nggak semuanya pakai oli yang kuning kah? Atau boleh campur atau gimana? Enggak, olinya beda-beda, Din. Nah, jadi untuk sahabat sekalian, nah untuk oli mobil kita mulai dari yang lama lah ya, Iya. Xenia yang lama, Terios yang lama yang masih ada ban serepnya di luar. Ya. Di belakang pintu. Nah, ini pakainya yang ini minimal, yang 10W40 10W40. minimal ya. Minimal. Nah, minimal dia harus pakai yang ini. Nah, kalau untuk mobil yang 1200-nya Sigra ataupun 1200-nya Ayla, nah itu pakai yang ini. Yang hijau. Ya, 0W20. Oh, gitu. Nah, kalau untuk mobil Grand Max. Ayla yang Grand Max. Kalau Nah, Grand kalau Max untuk apa? Grand Max masih boleh ini minimal pakai yang ini. Oh, pakai yang minimal, kuning. yang Minimal. kuning. Terus kalau Yang untuk biru? Ayla, nah itu untuk Ayla tuh yang 1000 cc. Nah, Ayla 1000 cc. itu pakai yang 5W30. Sirion. Nah, Sirion. kalau Sirion yang baru itu udah pakai yang ini dia. Oh. 0W20 yang mesinnya NR. Itu udah pakai yang ini. Gitu. Kalau Pak Munir. Sirion yang lama masih boleh pakai yang ini. Oh gitu. Jadi mungkin selain warnanya juga nih ada ini klasifikasinya SAS 10W, terus tadi ada yang 0W, ada yang 5W. Nah, ini semakin tinggi angkanya itu semakin apa nih Pak Munir, semakin kental kah olinya atau semakin cair kah atau seperti apa sih Pak Munir? Nah,
Jadi Bedanya? untuk sahabat sekalian, untuk SAE 10W40, SAE 0W20, SAE 5W30, nah itu menandakan indeks kekentalannya. Nah, jadi semakin kecil angka di belakang W, maka oli ini akan semakin encer. 0W20 ini paling encer di antara dua oli yang lain. Oh gitu. Jadi Ada semakin encer, semakin tinggi maka dia semakin kental. gitu. Ada manfaat atau fungsinya nggak Pak Munir? Kayak maksudnya kalau 0W itu kan semakin encer ya, semakin encer tuh di mesin semakin apakah, atau yang 5W dan 10W nih semakin kental semakin apa gitu Pak Munir? Nah, jadi kalau untuk efek sih lebih ke kompatibelnya si mesin itu sendiri ya, Din. Dia harus menggunakan oli yang mana. Oh gitu. Iya, jadi sesuai panduan servis yang ada atau panduan pedoman pemilik yang ada di kendaraan itu. Nah, jadi sahabat harus menggunakan oli sesuai spesifikasinya. Olinya pakai yang mana nih? Kalau nggak sesuai spesifikasi, misal spesifikasinya harus pakai 0W20. Ya. Tetapi sahabat sekalian pakai yang 10W40. Nah, yang ini lebih encer. Jadi ada beberapa spare part yang memang harus terlumasi karena lubangnya sangat kecil atau sangat presisi. Nah, oli ini nggak mampu untuk melumasinya, gitu. Jadi nggak boleh asal juga nih ya. Kalau misalnya stoknya lagi nggak ada, atau misalnya sahabat mungkin ganti oli di luar atau apa gitu ya, misalnya nggak ada yang 0W, bahaya juga ya kalau ganti yang 10W. Benar, bahaya. Jadi kalau memang menurut saya sih kalau memang mau ganti oli ya memang harus sesuai dengan spesifikasi dari kendaraan itu sendiri. Mungkin kalau misalnya ada sahabat yang belum tahu nih Pak Munir, mobil saya tuh jenis olinya nih oli yang mana sih gitu, yang kuning kah, atau yang hijau kah, atau yang biru kah, terus angkanya itu yang mana sih, yang 10W kah atau 0W itu taunya dari mana tuh Pak Munir? Nah, di buku panduan pedoman kendaraan itu ada di spesifikasi ke oli yang harus dipakai sama mobil itu. Oh gitu, jadi bisa dilihat di buku servis ya? Atau datang aja langsung. Oh gitu, bisa ya? Servis ke Tunas Daihatsu. Iya, benar juga. Itu udah langsung tuh dikasih spesifikasi oli yang sesuai dengan kendaraannya. Iya betul, Seperti apalagi itu. kalau misalnya servisnya di dealer resmi ya Pak Munir ya, itu pasti olinya nggak asal-asalan Ya, gitu ya olinya Pak nggak Munir. sembarangan. Oke, terus kalau gitu yang abu-abu nih Pak Munir, kan abu-abu juga ada nih yang ini yang SAW 80W, terus yang ini SAE 90, itu bedanya sama juga atau gimana sama yang Oli warna yang ini? abu-abu ini, Din, ini lebih kental ketimbang oli mesin. Makanya dia digunakan untuk transmisi ataupun gardan. Oh gitu. Seperti itu. Ini yang transmisi sama yang gardan memang semua jenis mobil Daihatsu tuh yang ini aja ya Pak Munir ya? Iya. Dua ini. Nggak ada jenisnya kayak yang oli mesin ya berarti? Nggak ada, Din. Beda-beda. Ini cuma ada, ya dia hanya untuk SAE 90, ini untuk gardan atau GL5. Nah, sedangkan untuk transmisinya dia pakai SAE yang 80 atau GL4. Oh gitu. Nah sahabat, itu dia tuh. Tadi kan kita udah jelasin ya sama Pak Munir bahwa macam-macam mobil pun olinya beda-beda ya Pak Munir ya. Pak Bener Munir. banget. Iya. Dari yang tadi ada yang cair, terus ada yang lebih tinggi lagi angkanya, lebih kental gitu ya. Itu juga nggak boleh asal ya Pak Munir. Bener ya. banget, itu kita nggak boleh asal, Din. Iya. Jadi memang harus sesuai sama spesifikasi mobilnya sekali lagi. Iya. Kalau mungkin sahabat yang udah lama nih nggak pernah ganti oli, mungkin lupa juga ya jenis olinya apa, itu boleh langsung datang aja ke bengkel kita ya. Nanti dicek langsung ya Pak Munir ya, sama Bener mekanik kita ya. Langsung dicek sama mekanik ataupun service advisor kita. Betul banget. Nah Pak Munir, tadi kan kita sudah nih, sahabat juga mungkin sudah tahu ya jenis-jenis olinya tuh apa aja. Terus tadi dijelasin juga nih angka SAE 0W sampai 10W itu apa aja. Mungkin sekarang boleh dong ya sahabat nih pengen tahu cara mengganti oli atau cara ngecek olinya kayak oli. ya. Iya, Nah, betul. kalau ganti Kan olinya ganti oli, kasihan ini. kasihan ya. Iya, Saya juga nggak tahu ganti oli kayak gimana. Iya. Ngeceknya kali ya. Kayak kita ngecek lebih ke cara ngeceknya lah ya, Iya, gimana betul. cukup atau enggaknya, kurang nggak sih oli mobil saya Iya, gitu lah ya. betul. Atau ada juga sahabat mungkin yang belum tahu tempat olinya tuh di mana. Iya. Nah, itu juga boleh nih diikutin. Boleh. Yuk, Ayo, langsung aja kan kali kita ya. langsung ke mobil aja lah ya. Boleh. Yuk, yuk. Nah, Dim, udah sampai nih kita di mobilnya. Oh, Nah. ya. Buat ngecek olinya langsung nih ya. Nah, untuk mobil Daihatsu semuanya ada stick, bentuknya kayak stick gini, ada lubangnya. Nah, ini bentuknya warnanya kuning gini nih. Semua mobil Daihatsu ya? Ya, mirip-mirip, bentuknya seperti ini. Nah, ini tinggal dicek langsung nih. Set. Nah, pertama biar lebih
inilah ya, lebih aktual ininya. Dilap dulu ya, Dilap pemirsa dulu, ya. baru masukin lagi, terus keluarin lagi. Jangan sampai dibalik, kalau dibalik nanti jadi penuh. Oh. Ya kan ini oli netes tuh cairan dia kan Iya. ke bawah kan. Oh, gitu. Jadi usahakan aja. megangnya kayak gini. Oh. Nah, kalau dia penuh, sahabat, nah oli itu akan ada di titik yang atas. Atau ketika olinya cukup atau hampir mendekati atas. Iya. Nah, kalau olinya kurang dia ada di titik yang bawah. Oh, itu cara mengetahui ini ya, Oli jumlah jumlah olinya cukup atau enggak. Nah. Wah, Nah, ini untuk semua mobil Daihatsu nih tata letak oli mesinnya ini ada di depan ya, Pak Munir ya? ya hampir mayoritas di depan kecuali Grand Max sama Luxio. Oh, Grand Max sama Luxio ada di Tengah, di bawah tengah. kursi driver. ada di dalam ya? Ya, ada di dalam, Oh, soalnya gitu. mesinnya di bawah itu dia. Oh gitu. Nah, Pak Munir, kalau misalnya nih kondisi olinya udah lama, kotor gitu, cara dia tahu kondisi olinya tuh udah lama, itu gimana, Pak Munir? Apa dari warnanya, Nah. apa dari apanya gitu? Paling nggak masih dari warnanya, Din. Kalau nanti pas ditarik, dia warnanya udah hitam pekat banget lah, udah Oh. agak kental. Jangan sampai kental, udah. Kalau udah sampai kental tuh berarti memang Harus emang banget ganti oli itu. Tapi idealnya nih kalau ganti oli mesin itu berapa kali berapa jangka waktunya, Oh, periodenya? jangka waktunya itu untuk ganti oli ada di 6 bulan atau 10.000 km. Itu pun diganti sekaligus dengan filter olinya. Diganti sekaligus sama filter olinya gitu. Nah, itu dia sahabat. Jadi jangan lupa sahabat ya, dicek terus nih olinya masih banyak apa enggak, terus udah gitu olinya udah lama apa belum pemakaiannya ya, Pak Munir ya. Karena Betul harus banget. rutin dicek. Oli itu apa ya, sesuatu hal yang sangat penting banget buat dicek dia, Pak Penting Munir ya. banget, oli itu penting banget kalau nggak Karena ada. kalau nggak berkala, kalau nggak dilakukan secara 6 bulan sekali atau tadi kelipatan 10.000 kilometer ya, itu bahaya banget ya, Pak Munir ya. Bahaya. Dia akan olinya tuh berubah warna jadi hitam, terus itu berpengaruh nggak itu kalau ke mesinnya? Berpengaruh, Din. Jadi ini untuk menutup session kita juga lah ya. Ah iya, boleh, Pak Munir. Jadi untuk oli ini kalau misalkan tidak diganti sesuai jangka waktunya 6 bulan atau 10 km, nanti lama-lama oli itu akan memburuk. Paling buruk adalah oli itu akan mengental dan dia tidak akan melumasi komponen yang harus dilumasi, menimbulkan efek bunyi yang ketukan di mesin yang bermasalah. Oh, jadi Gitu deh. berpengaruh ke cara kinerja si mobilnya itu sendiri ya. Mungkin ada sahabat nih yang lupa atau males, nah itu langsung dicek nih di bengkel kita ya, Pak Munir ya. Betul banget. Nah, oke Pak Munir dan sahabat di rumah dan di luar sana, episode kali ini gitu aja ya Pak. Iya, udah kayaknya selesai nih kayaknya. sudah lengkap tadi ya informasi seputar olinya itu Ya. kayak tadi ada cara macam-macam oli ya, macam-macam oli, Ada fungsi terus oli. fungsi oli. Jadi jenis-jenis oli. Jenis-jenis oli tadi ada 0W, ada 5W, ada 10W. Nah, Dan itu juga tadi terakhir cara ngecek cara ngecek olinya. Nah, sahabat yang masih penasaran nih atau mau nanya yang tadi kita jelasin belum lengkap ya, bisa ditanya lewat komen di YouTube kita atau bisa juga sahabat DM di Instagram kita. Dan untuk mengetahui seputar informasi mobil Daihatsu, sahabat bisa cek di Instagram kita yaitu tunas.daihatsu. Oke Pak Munir, terima kasih banyak ya untuk Terima hari kasih, ini. Dini. Terima kasih ya sahabat Terima kasih, udah sahabat. nonton. Nah, jangan lupa untuk selalu ikutin channel YouTube kita di Tunas Daihatsu Official. Jangan lupa di-subscribe dan di-like dan di-komen. Nah, apabila sahabat punya saran nih, saran terkait tips atau trik apa aja sih yang bisa kita jelasin ya Pak Munir ya di episode kedepannya, boleh dikirim lewat komen atau DM di Instagram. Oke, Pak Munir, makasih ya Pak Munir Makasih, untuk hari Dini. ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tunas delivering happiness.